Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, pada malam hari ini pengajian kita saya ambilkan dari suatu hadis Rasulullah, yang hadis ini dikeluarkan oleh Aisyah. Berarti Aisyah menyambut langsung dari Rasulullah. Kalau dalam kategorinya ini adalah hadis yang kuat, hadis yang sahih, karena Rasulullah tuh dengan Aisyah tuh sama dengan ibu dengan suami ibu gitu. Sama tempat tidur, sama sarapan pagi-pagi, sama pergi bekerja kalau bekerja, kalau mereka tidak kerja kantoran mungkin di toko segala macam. Jadi dia itu sama dengan Rasulullah kebanyakan hari-harinya. Makanya itu penyebab salah satu bahwa hadis kalau diriwayatkan oleh Aisyah, hadis itu termasuk hadis yang sahih. Artinya tidak dikeragui kebenaran yang dibawa kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, di dalam hadis ini disampaikan bahwa kata Rasulullah, la yabla asaratu nafarin, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Bapak dan Ibu, ada 10 kelompok manusia, 10 golongan manusia, yang bagaimana kata Rasulullah, yang nanti jasadnya tidak akan hancur. Jadi kata Rasulullah ada 10 kelompok manusia yang kalau dia sudah mati, sudah kita kuburkan, tapi kata Rasulullah jasadnya tidak hancur. Berarti utuh Bapak dan Ibu. Kok bisa Pak Ustaz? Nah itulah Ibu dan Bapak jemaah yang kita hormati. Kalau Bapak dan Ibu nonton sinetron, kadang-kadang udah yang keluar dari kuburan berapa? Nah Bu? Kadang-kadang hilang kuburan aponya, jasadnya di dalam lahat tuh. Itu kan sinetron, apalagi usianya Bu. Itu kadang-kadang mana gila doang nontonnya Bu. Ini kata Rasulullah. Boleh kita gali tuh Ustaz, kalau Bapak dan Ibu mau buktikan silakan. Kuyulak Ustaz tuh aduh nanti kelompok manusia yang jasadnya itu tidak akan hancur. Biasanya semua yang dalam tanah itu akan menyatu dengan tanah kembali. Kan itu kata kita. Betul. Kecuali mungkin plastik atau batu di tanah dia tidak akan hancur. Tapi selain dari itu kayu kah segala macam kah yang mereka dimasukkan ke dalam tanah, lama-lama pasti akan hancur dan berlebur menjadi bersatu dengan tanah. Dan begitu juga kebanyakan dan umumnya jasad kita manusia Bapak dan Ibu. Makanya kalau orang ada dikuburkan di Imam Bonjol itu Bapak dan Ibu, banyak kalau sebut hanya tulang. Kadang kalau dalam dikali dalam sebut tulang, itu hancur Pak Ustaz. Iya, memang itu kondisi alam seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi ini ada kata Rasulullah. Semua kah? Belum mungkin bisa jadi semua. Tapi Allah itu kan hanya memberikan contoh soal tidak banyak, tidak semua, Bu. Ada diberikan oleh Allah prioritas. Jadi kata Rasulullah di dalam hadis ini Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah yang berbahagia, ada 10 kelompok manusia la yabla, tidak akan hancur jasadnya kalau dia sudah mati dikubur. Ada juga yang menafsirkan Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, dikenang terus, itu arti yang tidak hancur itu katanya. Diingat selama-lamanya oleh orang. Tapi ada juga yang menafsirkan memang dalam bentuk jasadnya itu betul yang tidak hancur. Jadi terserahlah Bapak dan Ibu yang mana penafsiran dari hadis Rasulullah ini yang benar. Apakah jasadnya memang akan utuh setelah mereka ditanam di kubur, ataupun mereka tidak akan pernah lupa oleh orang setelah dia meninggal. Itu Bapak dan Ibu
kita pulangkan kepada ahli tafsir. Cuman di sini kata Rasulullah disampaikan mudah-mudahan termasuk ada di antara kita kelompok-kelompok yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia adalah wan nabiyyu. Nah, ini yang pertama, yaitu para nabi. Ini tidak akan hancur kata Rasulullah, tidak akan habis kata Rasulullah, sekalipun mereka sudah lama meninggalnya. Kalau kita kali kurang Nabi Muhammad itu adukah mungkin Pak Ustaz? Walau alam. Tapi kata Rasulullah begitu. Dan kalau kita ambil kepada penafsiran yang kedua adalah yang tidak habis, tidak lebur, tidak hancur, itu adalah nama beliau. Buktinya memang sampai hari ini terbukti 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani dan kita yakini sampai hari ini semua masih bisa dihafal oleh orang. Maka nabi ini kan kenapa? Nabi itu mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad, masih banyak yang bisa hafal. Artinya apa Bapak dan Ibu? Tidak hancur, masih diingat, masih disebut. Bahkan amalan dari ibadah dari agama-agama mereka masih diamalkan. Sehingga dari 25 nabi dan rasul itu Bapak dan Ibu dirangkum oleh Allah sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi semua dari ajaran Nabi Adam sampai kepada ajaran Nabi Isa itu dirangkum oleh Allah menjadi agama Islam yang di Nabi dan Rasulnya adalah Nabi Muhammad. Makanya siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Rasulullah Nabi Muhammad, maka mereka itu termasuk adalah orang-orang yang kafir. Ada hari ini yang mereka masih mengimani saya percaya kepada Nabi Adam, imam saya adalah Nabi Adam, itu salah. Ada yang mengatakan saya percaya Nabi Isa karena Nabi kami adalah Nabi Isa. Tidak benar. Kenapa? Ajaran agama Nabi Isa sudah dimasukkan, dirangkum menjadi agama Islam. Kalau saya tidak salah kemarin Bapak dan Ibu, saya ada menonton di YouTube. Ada di Solo agama baru ya Pak. Agama baru yang kata dia Nabi dia kan Nabi Musa Pak. Dia di Padang tempat apanya katanya Bu. Udah lama kata dia. Di Solo di daerah mana dia mengaku kami pergi ke sana, guru kami ada di situ pusatnya kata dia. Ini tidak benar. Kenapa? Semua agama itu sudah dirangkum, dijadikan satu oleh Allah menjadi agama Islam. Baik itu Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, semua itu Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, semua sudah dirangkum. Kalau zaman Nabi Musa Bapak dan Ibu, menurut cerita, kalau ada kain yang kena najis, maka kain itu dipotong Pak. Jadi aduh kain kan yang najis Bu, baju dipotong. Datang Islam menyempurnakan, tidak dipotong, dicuci. Kalau anjing katanya cuci 7 kali dengan 6 kali dengan air, yang ke-7 dikasih tanah, dibersihkan. Kenapa? Mungkin untuk menggores. Jadi inilah maksudnya yang dirangkum. Kalau Nabi Daud kabarnya puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Kemudian oleh Islam disempurnakan. Bagaimana disempurnakan? Dicarilah 1 bulan yang namanya Ramadan. Kalau sempatlah puasa Nabi Daud tuh Bu, anta bisa wak tidak Pak? Mungkin ada yang bisa juga Bu. Tapi itu kadang-kadang mungkin dari usaha betul. Tapi bagaimana umat Islam disempurnakan oleh Allah? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah di dalam Al-Qur'an itu Bapak dan Ibu sebagaimana yang telah diberikan kepada umat sebelum kamu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kepada umat-umat sebelum kamu juga diwajibkan berpuasa. Tapi puasanya tidak seperti kau disempurnakan di dalam Islam. Jadi itu apa artinya? Bahwa la yabla, kata Rasulullah, tidak akan hancur jasadnya dan juga namanya. Yang pertama adalah jasadnya para nabi. Yang kedua, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia, kata Rasulullah adalah wal ghazi. Artinya Bapak dan Ibu jamaah yang kita hormati adalah para pejuang. Para pejuang fisabilillah yang mereka mungkin meninggal di jalan Allah. Jadi kata Rasulullah, tidak akan hancur, tidak akan hilang jasadnya orang-orang yang dia meninggal, orang-orang yang dia mati karena memperjuangkan agama Allah. Mungkin itu yang kita sebut dengan mati syahid. Yang ada mereka, kata Rasulullah, tidak perlu mereka dimandikan, tidak perlu mereka dikafani, cukup apa yang sedang mereka pakai maka dikuburkan seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, di waktu Siti Khadijah dia akan meninggal, dia bermohon kepada anaknya Fatimah, wahai anakku Fatimah, tolong bilang ke ayah engkau bahwa kalau saya meninggal, tolong ambilkan sarban dari ayah engkau itulah nanti yang akan membalut saya, itulah nanti yang akan menjadi kapan saya. Tapi dalam singkat cerita hadis Rasulullah itu, Bapak dan Ibu, datang malaikat membawa 3 kain kafan. 3 kain kafan itu pertama adalah untuk Khadijah, yang kedua untuk Rasulullah, yang ketiga adalah untuk Ali bin Abi Thalib, ada 4, yang keempat adalah untuk Fatimah, dan yang kelima adalah untuk cucunya Hasan, dan Husain tidak dikasih. Kenapa? Dalam hadis itu disampaikan cucu Rasulullah yang bernama Husain nanti mereka akan mati terbunuh dalam peperangan menegakkan agama Allah, maka mereka tidak perlu dikafani. Jadi datang malaikat Bapak dan Ibu membawa 5 kelompok atau 5 kain kafan untuk 5 orang yang dikasihi Rasulullah, yang dikasihi Allah. Tapi kenapa kok cucu Rasulullah yang satu tidak? Disampaikan di dalam hadis itu, karena cucu Rasulullah yang satu itu nanti mereka akan mati syahid dan tidak perlu dimandikan dan dikafani. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, jasad orang yang dia berjuang menegakkan agama Allah, yang dia berjuang menegakkan Islam, kata Rasulullah, la yabla, tidak akan hancur, kata Rasulullah. Nah, kalau kita kembalikan kepada penafsiran yang satu yang tidak akan hancur itu, namanya juga sesuai dengan kondisi yang kita alami hari ini. Banyak Bapak dan Ibu, para pejuang yang menegakkan agama Allah, hari ini nama mereka masih harum. Siapa itu? Sahabat Rasulullah Hamzah, yang mereka ada mati dalam peperangan. Jadi Bapak dan Ibu, yang kedua kata Rasulullah adalah wal ghazi. Yang ketiga, kaum muslimin Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia, adalah wal alimu. Yang tidak akan hancur kata Rasulullah nanti jasadnya adalah para orang-orang alim. Orang-orang yang punya ilmu, yang ilmu mereka bahkan diamalkan oleh orang sampai hari ini. Itulah Bapak dan Ibu yang kita kenal. Ada mungkin imam yang 4 yang kita kenal beberapa tahun, tapi
nama mereka masih harum sampai hari ini. Siapa yang kita kenal adalah dokter Islam yang pertama seperti Ibnu Sina, Pak. Sampai hari ini namanya masih harum. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, para yang punya ilmu. Juga mungkin di daerah kita ini Bapak dan Ibu ingat, ada mungkin ulama, siapa mungkin di masjid kita yang dulu terkenal, ibu-ibu masih ingat. Waktu Bapak Ustadz itu, waktu ulama itu, Bapak dan Ibu ingat secara nasional mungkin ada Buya Hamka yang dikenal oleh orang hari ini. Ada bukunya, ada tafsirnya Al-Azhar. Ada seorang ahli fikih yang bernama Hasbi As-Siddiqi. Sampai hari ini diingat oleh orang. Sampai hari ini dipakai ilmunya oleh orang. Jadi ini Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, la yabla kata Rasulullah, tak akan hancur jasadnya kalau mereka telah dikubur walaupun mereka sudah sekian lama mati, tidak akan hilang namanya walaupun sekian sudah lama. Nah, ini Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, kata Rasulullah bahwa tidak akan hancur jasadnya, tidak akan hancur namanya. Ialah yang ketiga, para alim ilmu. Ulama itu kan ilmu Bapak dan Ibu. Jadi orang yang mengetahui ilmu agama. Jadi nama mereka masih diingat, diamalkan. Makanya kata Rasulullah seperti yang kita sampaikan waktu wirid pengajian meninggal, apabila mati anak Adam, terputus segala amal, mereka tidak bisa lagi beribadah. Illa kecuali 3 perkara diantaranya ilmu yang bermanfaat. Para guru TPA, guru MDA, ibu-ibu pun guru ada yang mengajarkan pembuatan kue segala macam, dipakai ilmu itu oleh orang. Sekalipun dia sudah meninggal, kata Rasulullah tetap mengalir pahalanya. Coba Bapak dan Ibu bayangkan. Walaupun kita sudah mati, kata Rasulullah, ada deposito amal ibadah kita yang mengalir. Ada ibadah yang kita perdapat. Ini kata Rasulullah, au ilmu yang tarfa'ubi, ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kalau ada orang yang meminta ilmu kita, kalaupun ada, jangan kita tidak mau memberikan. Saya kemarin Bapak dan Ibu, tapi tidak disampaikannya ke saya, Pak. Saya diujinya, tapi tidak disampaikannya. Pak Ustadz, yo, rukun Islam berapa Ustadz? 5 ketemu. Lah, yang pertama syahadat, yo. Yang kedua sholat, yo. Sholat itu ada rukunnya Pak Ustadz, aduh 3 balik. Aduh syaratnya Pak Ustadz, aduh. Yang ketiga apa puasa, aduh rukunnya Pak Ustadz, ada. Ada syaratnya Pak Ustadz, ada ketemu. Kemudian haji, nah kemudian zakat. Zakat itu ada rukunnya, ada. Kemudian ada syaratnya, ada. Yang kelima haji. Ada syaratnya Pak Ustadz, ada. Ada rukun haji, ada. Kalau baik itu Pak Ustadz, tentu juga ada rukunnya syahadat Pak Ustadz. Nah, aku tinggi gaji Pak. Atau ada Pak yang bisa menjawab? Nah, aku bisa jawab dah. Rukun syahadat pasti ada Pak Ustadz. Sebab rukun sholat ada aja. 5 rukun Islam buatnya. Ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, kalau menurut Pak Ustadz, apa rukun syahadat? Apa syarat syahadat? Kamu yang dah dapat nama Pak. Kamu tanyalah ke Buya Nasir yang Buya kerja. Dan itu dah Pak. Ini dah lama banget saya ada Pak tanya tanda dapet lah dia dah Pak. Atau ada bapak nama ngaji atau ibu ngaji tarikat, ada yang tahu tak? Biar bagi kan gitu dah Pak. Hah? Bisa jadi mungkin bersunat syaratnya syaratnya Pak. Tapi kata Al-Quran Pak, 3 bulan di dalam kandungan lah datang penawaran kawat. Penawaran kawat itu
Alastu birabbikum. Percaya enggak kamu bahwasanya Allah? Qalu bala. Kita berkata, ya saya yakin, berarti udah sadar itu kan kita Pak. Saya yakin ya Allah. Kan itu dalam Al-Quran Pak. 3 bulan dalam kandungan datang pertanyaan Allah. Alastu birabbikum. Kamu percaya enggak kalau saya ini Allah Ta'ala? Qalu bala. Maka dia berkata, ya Allah saya percaya ya Allah. Jadi kalau itu gini Pak. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, kamu ya sampai gini kesialan kamu tanya gitu Pak. Namun yang ke guru terikat sebenarnya kan gitu Pak. Sebab dapat mengaji syariat, aku nak tahu lah yang kadang yang terikat mereka Pak. Kalau lo terpikir Bu, dia aku yang tadi. Kadian aku hilangkan penganamu Bu, kok gilo lah mikir itu kok baiknya. Kamu kembalikan aja kepada hadis Rasulullah menjalan lalu. Aku kata hadis Rasulullah, kata hadis Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan oleh kamu apa yang diciptakan Allah dan jangan kamu pikirkan zatnya Allah. Tak bisa jawab Ustaz. Apa syarat syahadatnya? Apa rukun syahadat? Itu hilanglah kenapa? Jadi tawakal lalu kenapa? Oh, aku balikkan ke hadis Rasulullah itu. Pikirkanlah ilmu ciptaan Allah. Jangan kamu pikirkan ada zat Allah. Nah, kalau itu Pak, jangan kadang-kadang dulu Pak. Sebab itulah kesimpulan yang diberikan oleh hadis Rasulullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu penciptaan Allah. Ciptaan Allah langit, diciptakan Allah bumi, diciptakan Allah manusia, diciptakan Allah tumbuh-tumbuhan, diciptakan Allah binatang. Pikirkan. Nah, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu pikirkan zatnya Allah. Aku kadang-kadang orang yang kalau sulu itu banyak saksi kan gitu Pak. Nggak sembarangan Bu. Dulu kampung Bu. Cuk pe sulu, cuk keluar sulu bulan Ramadan itu bajadi ya punya terenyo. Tiuk keluar sulu bajadi. Anta punya pikiran dalam kamar kita itu enggak boleh Pak. Kok pulang dari itu kok bisa seperti inilah kata Allah kepada kita bersama. Jadi kita disuruh oleh Allah memikirkan ciptaannya, tapi jangan kita pikirkan zat Allah itu sendiri. Sama dengan tadi mungkin sebagai kesimpulannya Bapak dan Ibu, memang kalau kita Bapak dan Ibu ada yang tahu, kamu pun tidak tahu Pak. Mari kita sama-sama mencari. Kok ada Bapak yang berguru, kok ada Ibu yang berguru. Aduh tanyaan pertanyaan yang tadi biar bisa sama-sama kita jawab. Biar kita tidak mikir aku sasilah Bapak dan Ibu. Kalau sholat harus punya ada 3 balik. Syaratnya ada 6. Kemudian kalau puasa gitu jo, kalau zakat gitu jo, kalau naik haji gitu jo. Hatimu dengan pertama kok. Aku punya syahadat bayanan tawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi ini Bapak dan Ibu orang-orang yang punya ilmu, yang mereka mengamalkan ilmunya, ini mereka akan dikenang, tidak akan mati, tidak akan hancur kata Rasulullah. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati adalah wahafizul Quran. Nah ini yang tidak akan hancur jasadnya kata Rasulullah. Yang selanjutnya adalah para penghafal Quran. Ini Bapak dan Ibu, luar biasa Bapak dan Ibu. Sekarang hari ini banyak tumbuh rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Al-Quran yang bisa mengantarkan anak-anak kita bisa hafal Quran. Inilah salah satu Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, bahwa keberuntungan para hafiz Al-Quran itu adalah tidak akan hancur kata Rasulullah jasadnya, sekalipun sudah berpuluh tahun yang lewat dia mati dan kita kuburkan. Termasuk Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, kalau kita lihat ada beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang hafal Quran. Di antaranya
mereka diberikan oleh Allah kekuasaan untuk memasukkan bapak dan ibunya ke dalam surga. Nah, itu utamanya, Pak. Kalau ada ibu dan bapak punya anak yang mereka hafiz Quran, maka kata Rasulullah, nanti anak pun diberi oleh Allah kekuasaan untuk menyelamatkan 7 manusia yang bisa dibawa ke dalam surga. Yang pertama sekali siapa? Ibu dan bapaknya. Diberi fasilitas oleh Allah kepada para penghafal Quran. Kepada ibu dan bapaknya, bawa dia ke dalam surga. Nah, itu fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada para penghafal Quran. Di awal ada yang hafal 30 juz, rupanya juz ke 30 ya, Bu. Ah, ini oleh habis mau salah iyo, para juz 30, tapi rupanya juz ke 30, Pak. Enggak 30 juz, Bu. Juz yang ke 30. Jadi Bapak dan Ibu ini, jadi anak-anak kita yang dia masih boleh dikatakan tidak ada dosa, untuk menangkap, untuk menimba ilmu itu masih gampang, maka marilah, kalau bisa Bapak dan Ibu, banyak hari ini Bu rumah-rumah tahfiz yang yang bisa meluluskan para penghafal Quran. Saya, Bapak dan Ibu, pernah dibawa oleh Bapak Haji Nasmen toko di Karisma Kitamboro di Jawa Timur. Aduh, di situ pondok pesantren Bapak dan Ibu, sebulan tuh bisa menamatkan ataupun bisa menwisuda 300 orang penghafal Quran. Setahun itu Bapak dan Ibu bisa keluar dari pondok itu 300 orang penghafal Quran. Hari ini kita kan banyak berkejar. Bagaimana kalau anak saya ini cari politeknik segala macam biar nanti kurang cari kerja. Kita tidak membayangkan Bapak dan Ibu, rupanya para penghafal Al-Quran ini di samping mereka sudah pasti jeniusnya, juga gampang untuk jadi dosen, untuk menjadi apa. Kenapa? Menghafal Quran aja dia bisa 6.666 ayat. Apalagi ilmu yang lain-lain Bapak dan Ibu, yang punya kunci yang kadang-kala kita bisa. Pak Ustaz, ambu la pausau bana Pak Ustaz. Ba'ana ambu untuk menjadi bisa penghafal Quran. Samo gitu Bapak dan Ibu. Ambu anak ambu berbundak namu masuk sekolah kamu sekolah. Iya Pak. Memang berat Bapak dan Ibu. Mamanya maunya memang dari mereka kecil, dari mereka TK terus terarahkan. Lah yang buarakan bukan dak muslim Bu. Mau sekolah di Adiana atau mau nak sekolah di pesantren. Nah, yang mau itulah Bu. Mungkin ujian kan gitu lah Bu. Bisa masuk ke IAIN, pelajari ilmu agama. Ini enggak ada yang mau. Ini mungkin ujian buat kita Bapak dan Ibu. Inilah kata Rasulullah, jasad-jasad mereka yang tidak akan hancur oleh tanah, kata Rasulullah, adalah yang selanjutnya wahafizul Quran, mereka penghafal Quran. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa, paling tidak jangan sampai anak kita tidak bisa membaca Quran. Itu paling tidak. Jangan ada anak kita yang tidak bisa menghafal Quran. Sebab Bapak dan Ibu, tahun 2016 di Duri ini Bapak dan Ibu, di suatu sekolah ada 30% anak yang tidak bisa baca Quran. 5% tidak tahu huruf sama sekali. Itu orang Islam Bu. Kalau orang tidak Islam bisa apa? Ikut di Duri Pak. Itu pengakuan salah seorang guru agama ke saya. Di tempat saya Pak Ustaz, 30% anak orang Islam tidak bisa baca Quran.
Dari 30% itu kata beliau 5% tidak tahu huruf dan ayat sama sekali. Bapak dan Ibu bayangkan. Sementara Al-Quran itu adalah kitab kita, Al-Quran itu adalah pedoman kita, Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita. Jadi seandainya pun kita tidak mampu dan tak bisa menjadi penghafal Quran, paling tidak jangan sampai tidak bisa membaca Quran. Ini tugas kita dan wajib Bapak dan Ibu menjadikan anak kita bisa membaca Al-Quran. Kalau anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu berdosa. Kenapa? Tidak mewariskan Al-Quran kepada anak awam. Berdosa Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak bisa membuat anak kita bisa menjadi membaca Al-Quran. Kadang-kadang terlalu dimanja, kadang-kadang terlalu dibiarkan sekehendak hatinya. Makanya Bapak dan Ibu, selagi mereka mulai dari kecil, sebelum dia balik dan berakal itu, kita sudah wajib dalam rumah tangga kita dia bisa baca Quran. Kadang Bapak dan Ibu mode kini itu MDA kemarin ditutup. Kenapa? Karena ada COVID, sekolah ditutup. Tapi Bapak dan Ibu yang lain tidak masalah dibuka. Tidak masalah dibiarkan. Sementara Al-Quran yang harus dipelajari oleh anak-anak kita. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah yang berbahagia. Yang selanjutnya kata Rasulullah adalah wal muazzinu, yang jasadnya la yabla kata Rasulullah, tidak akan hancur kata Rasulullah, adalah para muazzin. Ini Bapak dan Ibu. Jadi para muazzin ini rupanya besar pahalanya Bapak dan Ibu. Orang-orang yang tukang azan ini Bapak dan Ibu besar pahalanya. Saya pernah baca Rasulullah, begitu besarnya pahala azan ini. Kalau bisa orang pakai lotre Pak. Kata Pak Iko, kata Pak Iko, kata Ambo ni azan. Barabi orang ni azan. Akhirnya supaya adil bagaimana? Adil lotre. Jangan dapat itu. Begitu besarnya pahala azan kata Rasulullah. Kalau bisa di lotre awak apa? Ini kadang-kadang tak main tuduh-tuduh apalah dari itu Pak. Main tuduh ambo suara pun tak rancak. Kan tak rancak suara, kita kan bukan perlombaan Bapak dan Ibu. Kalau perlombaan ini udah dinilai, bagaimana kita betul bacanya udah. Nggak main tunduh-tunduh dong. Besar rupanya pahala muazzin ini. Orang-orang yang mereka mungkin tugasnya sebagai muazzin segala macam, jangan jadi kadang-kala di awak jadi cimeeh gitu. Garim, kan gitu loh Bapak dan Ibu. Padahal garim itu Bapak dan Ibu artinya adalah orang-orang yang mereka di sisi Allah mereka itu bagus. Di sisi Allah mereka itu istimewa. Ini para muazzin itu kata Rasulullah termasuk di antara orang-orang yang mereka tidak akan hancur jasadnya sekalipun dia kita sudah kuburkan dan kita tanam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ke depan kalau ada kesempatan, mari kita cari ibadah-ibadah yang seperti ini. Di antaranya kita mengumandangkan azan, kita menyebut ataupun memanggil seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pada malam hari ini ada kita sampaikan sampai dari 5 orang-orang yang kata Rasulullah jasadnya tidak akan hancur. Mudah-mudahan diantaranya termasuk kita yang hadir, sehingga jasad kita, nama kita, sekalipun kita sudah dikubur dan mati mungkin beberapa tahun yang dulu itu, orang-orang seperti itu masih diingat dan dikenang oleh orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.